Baik, selamat siang ya. Saya Jena Novan dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S24 4. Di video kali ini, saya akan menjelaskan ya tentang praktikum yang ketiga dari sistem operasi di week ke-9. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang interproses ya communication atau IPC. Lalu kita bisa tujuannya ya untuk praktikum ini kita juga mampu untuk menulis program untuk komunikasi antar proses di dalam sistem operasi Linux menggunakan pipe dan namepipe. Nah, dalam kelompok ini beranggotakan 3 orang yaitu rekan kelompok saya yaitu David Ledewi Simbolon dan juga Niko Amosi Manjuntak dan juga saya sendiri Jan Enovan seperti itu. Dan di sini bisa dilihat untuk pembagian tugasnya seperti itu. Lalu di sini kita juga bisa lihat petunjuk praktikumnya gitu, kontribusinya seperti itu. Di sini ada referensinya dan di sini ada kata pengantarnya. Dan ini adalah ada bagian A yang dimana kita sudah kerjakan ya di week lalu atau minggu lalu itu untuk sesi teorinya dan kita sudah membuatnya di dalam lembar jawaban yang menggunakan double folio. Nah, kita mungkin masuk ke bagian B di week ini. Di week ini kita bagian B-nya kita membahas tentang anonymous pipe terlebih dahulu. Jadi di dalam sistem operasi Unix itu, pipe itu berguna untuk komunikasi antar proses ya, terkait interproses communication. Ini kita akan membahas dulu apa itu, lalu kita nanti akan masuk ke dalam uh, Linux-nya ya. Bentar, ini sudah ada seperti itu. Jadi kita akan jelaskan dulu, nanti kita akan masuk ke dalam ini. Kita bisa contohnya masuk ke dalam Nano untuk masuk ke untuk mengedit file itu ya. Nano, contohnya kita masuk ke dalam master. Ya, kita bisa masuk ke nanti kita akan jelaskan. Lalu selanjutnya itu bentar. Selanjutnya itu pipe adalah komunikasi satu arah saja, di mana kita dapat menggunakan pipe sedemikian sehingga suatu proses itu menulis ke pipe dan proses lainnya membaca dari pipe. Jadi pipe itu merupakan area memori utama ya yang diperlakukan sebagai file virtual dan dapat diakses oleh proses-proses yang bekerjasama gitu. Untuk prosedur yang pertama, mungkin kita nanti bisa baca selanjutnya ya. Kita mungkin langsung masuk saja ke dalam prosedur yang pertama. Di prosedur yang pertama ini kita diminta untuk membuat sebuah berkas ya dengan nama pipe basic.c seperti itu. Lalu kita akan diminta untuk menambahkan kode yang ada di bawah ini. Jadi pada baris ke-13 ini terdapat pengecekan ya, keberhasilan. Nah, sebentar. Kita mungkin masuk ke dalam keluar dulu ya. Kita bakal masuk ke dalam file apa tadi? File pipe basic.c. Pipe basic.c. Nah, dalam file ini yaitu pada line ke-13, nah, di line ke-13 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Di sekitar if ini, di logika if ini, seperti itu. Di situ terdapat pengecekan ya keberhasilan dari pembuatan pipe berdasarkan dari nilai returnnya. Jika nilainya kurang dari 0, maka pembuatan pipe gagal dan jika nilainya sama dengan 0, maka pembuatan pipe berhasil. Nah, bisa kita lihat dari sini di kode saya pada Ubuntu Linux. Nah, di sini ada if ya. Jika pipe-nya itu lebih kecil dari 0, maka itu dia akan menghasilkan output atau menghasilkan keluaran itu memberikan print sebuah kalimat yaitu pipe gagal. Akan tetapi jika itu tadi mana? Akan tetapi jika nilainya sama dengan 0, maka pembuatan pipe itu berhasil dan return 1 seperti itu. Lalu selanjutnya pada baris ke-19 itu terdapat fungsi write untuk menuliskan data pipe yang telah dibuat.
Di sini ada write. Nah, di sini. Ini gunanya untuk menulis tadi data pada pipe yang telah dibuat yang kita dapat perhatikan pada fungsi tersebut pada garis 19. Ini. Jadi kalau kita perhatikan, ini dia adalah fungsi untuk menuliskan data pada pipe yang telah dibuat ya. Ini parameter pertama dari fungsi di atas adalah FD, yaitu file descriptor, di mana P1 itu merupakan FD untuk write and pada pipe parameter kedua adalah buffer untuk menuliskan data. Data yang akan ditulis pada buffer diisi dengan variabel MSG1 ya, di mana MSG1 itu bernilai itu adalah hello world seperti itu. Parameter tadi ini ukuran panjang dari buffer tersebut. Lalu pada baris ke-23 terdapat fungsi read untuk membaca data pada pipe yang telah dibuat. Kita dapat perhatikan pada baris 23. Nah, di sini ada fungsi read ya. Nah, itu untuk membaca adalah gunanya untuk membaca fungsi yang telah dibuat seperti itu. Lalu kita yang kedua diminta untuk membuat berkas dengan nama pipework.c ya. Mari kita buka pipework.c ini, kita keluar dulu menggunakan Ctrl X. Yang kita nano, kita namanya pipework. Pipework.c. Masuk dalam sebuah filenya. Nah, di dalam pipework.c ini adalah kita bisa lihat di sini. Nah, dia akan menghasilkan output hasil dari parent itu adalah David Simbolon seperti itu. Ini kita dalam contohnya. Nah, jadi kita akan menjelaskan kita diminta di sini menjelaskan kerja pipe yang terdapat pada present dan child process ya. Jadi pipe itu digunakan sebagai media komunikasi antar parent process dan child process. Dan gimana alurnya itu sendiri, program itu pertama-tama membuat pipe dengan pipe P yang menghasilkan pipe zero yang dimana itu untuk membaca dan pipe one itu P1 itu untuk menulis atau write seperti itu. Nah, lalu untuk selanjutnya setelah port parent process itu menulis data ya ke dalam pipe menggunakan write atau itu T1 sini, dan child process itu membaca data dari pipe yang ada menggunakan P1 atau P1 gitu. Lalu data yang dikirim parent akan diterima child melalui pipe seperti itu. Lalu child merespon data. Lalu parent juga membaca hasil dari file dan menampilkannya ke layar. Lalu kita di atas diminta untuk modifikasi seperti itu ya. MSG 1 seperti itu. Terus selanjutnya ada namepipe ya. Nah, namepipe ini memiliki fitur-fitur yang membuat si namepipe ini jauh lebih manja daripada anonymous pipe ya. Jadi fitur-fitur tersebut dijelaskan sebagai berikut. Ya, yang pertama itu adalah namepipe itu merupakan sebuah mekanisme message oriented yang berarti proses itu membaca pipe atau reading proses. Ya, dapat membaca pesan yang tidak sama panjangnya, lalu variable length message dengan yang ditulis itu oleh penulis atau writing proses. Lalu namepipe itu adalah bidirectional atau full duplex, sehingga dua proses itu dapat bertukar pesannya. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke pipe. Kita mungkin langsung masuk saja ke master.c ya. Bisa keluar. Master. Jadi yang
pertama itu program pertama itu adalah master loci adalah program yang bertugas untuk membuat sebuah array ya yang bertipe integer dan mengisi elemen-elemennya secara acak. Lalu jumlah elemen array itu diserahkan pada Anda, pada kita sebagai programmer untuk menulis array tersebut ke nametype untuk dibaca oleh program kedua. Seperti itu. Isinya sama yang ada di dalam DTM saya atau virtual machine saya. Seperti ini. Lalu program kedua itu adalah worker.c. Kita akan masuk ke dalam program worker.c. Nano worker.c. Nah, ini adalah program yang bertugas untuk membaca array yang belum terurut yang ditulis oleh master C ya, bukan nametype. Lalu mengurutkan array dan menulis array dan telah diurutkan oleh program kedua itu nametype ke nametype untuk baca oleh master. Seperti itu. Eh, saya kian, eh, saya kira sekian dari penjelasan saya. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih.